Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ruang-ruang vektor. Ya, kita sudah sampai di subbab ketiga yaitu subruang dan telah membahas apa itu kombinasi linier. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai merentang. Ya, mengenai definisi merentang, adik-adik bisa lihat di papan. Jika V1, V2 sampai Vr adalah vektor-vektor pada ruang V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier V1, V2 sampai Vr, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V. Saya ilustrasikan seperti ini adik-adik. Misalkan ada ruang vektor V yang seperti ini, di mana elemen-elemen dari V ini adalah V1 dan seterusnya, V1, V2 dan seterusnya. Kemudian jika semua vektor-vektor di dalam V dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2 dan seterusnya sampai Vr, maka kita mengatakan bahwa V1, V2 dan Vr ini dia merentang V. Mungkin agak membingungkan ya adik-adik. Misalkan saya ambil contoh saja. Ya, ini V1 kan ada di dalam V. Jadi V1 ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1 sendiri, V2 sampai Vr. Demikian juga V2. V2 ini kan ada di dalam V. Nah, V2 ini dapat juga kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vr dan seterusnya. Adik-adik, untuk lebih memahami pembahasan mengenai merentang, adik-adik bisa lihat contoh di halaman 146 sampai 147. Untuk contoh 17, di sini ada 3 vektor yang diambil, ada vektor I, J, dan K, di mana vektor I adalah 1, 0, 0, dan vektor J itu 0, 1, 0. Untuk vektor K 0, 0, 1. 3 vektor ini kita katakan merentang R3. Ya, karena setiap vektor sebarang atau sebarang vektor ABC pada R3 dapat kita tuliskan sebagai ABC sama dengan AI ditambah BJ ditambah CK. Ya, ini vektor ABC ini vektornya sebarang ya, bisa vektor I sendiri. Nah, kalau I sendiri itu berarti 100 itu sama dengan 1I ya, ditambah 0J ditambah 0K. Begitu ya. Jadi misalkan saya tulis dulu di papan. Nah, perhatikan untuk di bukunya itu dia pakai contoh sebarang vektor A, B, C. Nah, sekarang kalau saya ambil vektor ABC adalah vektor I sendiri, di mana I itu adalah vektor 100. Nah, vektor 100 itu kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linier dari 1 dikali 100, kemudian ditambah 0 dikali 010, kemudian ditambah 0 dikali 001. Atau dengan kata lain, ya, ini sama dengan 1I tambah 0J tambah 0K. Jadi vektor I ini dia merupakan kombinasi linier dari vektor I, J, dan K. Nah, untuk contoh 18 dan 19 bisa adik-adik simak. Tapi untuk contoh 19 saya akan jelaskan sedikit. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke pembahasan contoh 19, kita kembali dulu ke teorema 15. Nah, ini dia teorema 15. Jika adalah sebuah matriks berorde n dikali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Ekivalen itu artinya setara ya. Yang pertama, A dapat dibalik atau matriks A dapat dibalik. Dalam hal ini maksudnya matriks A memiliki inverse. Kemudian A dikali X itu sama dengan 0, hanya mempunyai pemecahan trivial. Artinya X-nya itu sama dengan
0 saja, tidak ada yang lain. Kemudian A ekivalen baris kepada IN. IN di sini adalah identitas dari matriks ordo tersebut. Nah, ekivalen baris artinya matriks IN ini bisa kita peroleh dari matriks A dengan melakukan operasi baris elementer. Kemudian yang terakhir, A dikali X sama dengan B itu konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N dikali 1. Ya, maksudnya adalah matriks X ini itu ada nilainya selain 0, 0 ya. Bedakan dengan yang bagian B. Ya, kalau AX sama dengan 0 hanya mempunyai pemecahan trivial, berarti X ini nilainya hanya mencakup nilai 0. Kalau AX sama dengan B dikatakan dia konsisten, maka X itu memiliki nilai-nilai selain 0. Nah, di contoh 19 yang kita diberikan vektor V1, V2, dan V3. Nah, kita mau menentukan apakah V1 yaitu 1, 1, 2, kemudian V2 yaitu 1, 0, 1, V3, 2, 1, 3 itu merentang vektor R gitu, atau vektor R3. Nah, sekarang kita mau menyatakan V1, V2, dan V3 adalah kombinasi linear dari R3. Nah, sekarang kita mengambil sebarang vektor di R3. Anggaplah B1, B2, dan B3. Nah, kalau misalnya kita jadikan dia sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3, nah ini kan sama dengan B1, B2, B3. Nah, itu sama dengan K1 dikali 1, berarti K1 ditambah K2 ditambah 2K3. Kemudian untuk B2-nya sama dengan K1 ditambah K2-nya 0, kemudian K3. Kemudian untuk B3 itu ekivalen dengan 2K1 tambah K2 tambah 3K3. Ya, kalau kita nyatakan dia dalam bentuk matriks, kita akan dapat bentuk. Nah, adik-adik lihat contoh di atas ya. Jadi ini untuk B1, K1 tambah K2 tambah 2K3 dan seterusnya. Di sini ada 3 persamaan. Saya nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah matriks A, kemudian matriks K, dan juga matriks B. Nah, perhatikan kembali teorema 15 yang bagian D, ya AX sama dengan B itu konsisten untuk tiap-tiap matriks B. Ya, jadi matriks ini akan konsisten dengan catatan 3 yang di atas lainnya, baik bagian A, B, dan C itu terbukti, ya, atau tidak dilanggar. Jadi kita cek satu-satu. A dapat dibalik, jadi ini dikatakan konsisten, oke, jika matriks A dapat dibalik. Nah, kita akan gunakan yang poin A. Baik, nah untuk membuktikan bahwa matriks A ini dapat dibalik, kita gunakan rumus untuk mencari inverse. Nah, untuk mencari inverse itu ada beberapa caranya. Kita bisa menggunakan rumus determinan A dikali E join. Nah, untuk mengecek suatu matriks dapat dibalik, kita cukup mengecek untuk cek awal ya, atau diagnosa awal, kita cukup melihat determinannya. Nah, jika determinannya 0 berarti dia tidak dapat dibalik. Nah, sekarang determinan dari matriks A, perhatikan untuk mencari determinan kita kali 1 dikali 0 dikali 3, kemudian ditambah, ini kan 0, 1 dikali 1 dikali 2, 2, kemudian 2 dikali 1 dikali 1 adalah 2, dikurangi 2 dikali 0 dikali 2 itu adalah 0, kemudian 1 dikali 1, 1 dikali 1 dikali 3 adalah 3, kemudian 1 dikali 1 dikali 1 adalah 1. Nah, ini sama dengan 0 nilainya.
katakan bahwa determinan dari matriks A itu sama dengan 0. Apa yang terjadi jika determinannya 0? Berarti matriksnya tidak memiliki inverse atau tidak dapat dibalik. Sehingga poin A dalam teorema 15, A tidak dapat dibalik ya, artinya tidak terbukti bahwa A dapat dibalik. Apa yang terjadi? Berarti poin D delta AX sama dengan B itu tidak konsisten. Oke. Nah, adik-adik, untuk mengetahui makna dari teorema 15 itu yang dimaksud dengan ekivalen satu sama lain, artinya jika bagian A terbukti ya, maka bagian B terbukti, C juga terbukti atau memenuhi, demikian juga bagian D. Begitu. Jadi kalau misalnya poin A terpenuhi, suatu matriks dapat dibalik, maka AX sama dengan 0 itu hanya mempunyai pemecahan trivial. Kemudian berikutnya terbukti juga bahwa A itu ekivalen baris kepada IN, dan juga poin D, AX sama dengan B konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N dikali 1. Jadi semuanya harus memenuhi. Kalau yang satu memenuhi, maka yang lain juga memenuhi. Begitu ya, maksudnya ekivalen. Ya, terakhir mengenai teorema 5. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa jika V1, V2 sampai Vr adalah vektor-vektor pada ruang V, maka himpunan W dari semua kombinasi linear adalah subruang dari W. Jadi misalkan ada subruang V begitu. Misalkan ada ruang vektor, kita namakan dia dengan V, kemudian ada subruang, kita namakan dia dengan W, di mana W itu adalah semua kombinasi linear dari V1, V2 sampai Vr. Kemudian W adalah subruang terkecil dari V, ya, teorema 5 bagian B. W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2 sampai Vr. Ya, dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2 harus mengandung W. Jadi misalkan di sini W adalah subruang dari V, berarti ada vektor-vektor lain di luar vektor yang ada di W, sebut saja Vs, Vt, dan Vw. Nah, kalau misalnya ini adalah subruang yang lain gitu, apa yang sebutnya Vwx ya. Misalkan subruang X dia mengandung subruang W yang berisi V1 sampai Vr dan juga Vs, Vt, dan Vw. Iya. Jadi subruang X ini itu mengandung subruang W di dalamnya. Sehingga kita katakan bahwa subruang tersebut, subruang W ini, ya, kita katakan adalah ruang yang terentang linear V1, V2 sampai Vr.